Kalau kuasa Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Nurul Bustan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam Jumat yang penuh mulia dan barokah ini. Kita bisa dipertemukan kembali bersilaturahim. Masih suasana Syawal, mungkin ini Syawal terakhir karena besok sudah masuk bulan Zulqa'dah atau bulan Zulqi'dah. Maka alhamdulillah masih suasana halal bihalal. Mudah-mudahan ibadah puasa kita 1 bulan kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk golongan orang-orang yang tercatat sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang kita cintai ini tercatat beserta keluarga kita di rumah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir, amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki kajian kita di maghrib ini, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini diniatkan, dihajatkan wabil khusus untuk saudara kita jamaah Masjid Nurul Bustan yang sedang sakit, yaitu Bapak Santoso. Mudah-mudahan penyakitnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Santoso bisa kembali beraktivitas, beribadah dengan baik, dan mudah-mudahan kita pun yang ada
dalam keluarga besar Masjid Nurul Busan diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga ketua masjid Bapak Haji Karimuddin, para penasehat, para pengurus, para imam, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh jamaah yang terus memakmurkan Masjid Nurul Bustan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini lumayan saya padat jadwal dari pagi halal bihalal DMI Kota Depok. Lalu tadi sore saya meninggalkan acara duluan di Gubuk Gurame, belum sempat makan Pak. Saya pulang duluan karena saya lihat udah 5:30 dari Tapos. Jadi langsung saya meluncur acara kumpulan halal bihalal tim relawan Bapak Imam Budi Hartono di Gubuk Gurame Tapos. Kebetulan saya diangkat menjadi penasehat tim pemenangan Kota Depok. Jadi saya belum sempat tanda tangan, langsung meluncur. Alhamdulillah sampai sini azan. Dan tadi WA dari ketuanya bahwasanya acara belum selesai. Jadi alhamdulillah saya disuruh sambutan pun saya tidak bisa mengisi karena saya punya tanggung jawab tugas di masjid ini. Insyaallah keberkahan yang kita dapat hari ini atau kemarin hari dan besok hari Jumat mendapatkan keberkahan buat hidup kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini tema kita sangat sederhana, tapi ini menyangkut kepada hati. Jadi kalau materi ini kita renungkan, ternyata hati kita ini, jadi ada Pak yang harus kita jaga itu pikiran, mata, mulut atau lidah, dan hati. Jadi ada 4 nih, ada 4 yang harus malam ini coba kita renungkan. Kalau kita mau menjadi baik, maka yang menggerakkan tangan kita, kaki kita, lisan kita itu berurutan tuh Pak. Dari otak, dari pikiran, lalu larinya ke mata, lalu dari mata nanti timbulnya ke lidah, lalu nanti akan dirasakan ke hati. Makanya banyak sekali guru-guru kita, para ulama, para kiai, para asatid mengingatkan kita untuk menjaga hati. Karena kuncinya hati ini yang menentukan garis hidup kita, garis ibadah kita. Makanya dikatakan imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Iman itu adanya di mana? Adanya di hati. Karena tidak bisa terlihat. Makanya perintah apapun Allah menyuruh itu diawali dengan iman. Kalau perintahnya itu memang kelasnya privat, kelas tinggi. Contoh puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu. Untuk mendapatkan la'allakum tattaqun, syarat pertamanya dengan iman. Kan kita bahas di Jumat waktu saya ngisi ba'da lebaran. Ya, ciri kita mendapatkan la'allakum tattaqun ternyata nggak mudah. Makanya di situ ada kalimat la'alla, harfut taroji, itu kalimat pengharapan. Namanya harapan, nggak semuanya dapat. Makanya syaratnya yang kemarin saya sebutkan itu 3. Yang pertama iman dan jujur dalam iman kita, itu hadisnya. Ya, amantu billah tsumastaqim. Yang kedua adalah khairun nas anfa'uhum linnas, yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah malam yaskurin nas lam yaskurillah, yang belum berterima kasih kepada manusia maka dia belum bersyukur kepada Allah. Jadi memang berat untuk mencapai takwa itu, enggak hanya dengan ibadah puasa, tarawih, selesai pasti dapat takwa, enggak semua dapat. Makanya kuncinya di hati.
Nih hati ini Pak selama 1 bulan sudah kita jaga Pak. Ya kita mau marah, kadang nunggu maghrib, pulang kerja kan gitu. Pulang kerja kita mobil ternyata mau masuk ke rumah, ada orang yang parkir mobil sembarangan, nggak bisa kita masuk mobil kita. Udah kita macet di jalanan, 5:30 kita nyampe ke rumah. Pas masuk istrinya nanya, mana Pak mobil? Tuh di luar ada mobil orang itu ngalangin jalan, ngalangin masuk ke rumah. Kok Bapak nggak bentak-bentak? Orang itu biasanya suka marah-marah ntar nunggu maghrib kan gitu kan. Kenapa? Karena hati terjaga tuh. Kalau marah-marah, aduh takut batal pahala puasa kan gitu Pak. Jadi bulan puasa itu kita sudah digodok hati kita Pak. Maka malam ini kita akan bahas ada 4 sifat yang membuat hati kita menjadi lalai. Bukan menjadi maksiat Pak ya. Bedakan antara maksiat dengan lalai. Kalau lalai itu jadi mengurangi bobot keimanan hati kita. Tapi kalau kita melakukan maksiat, misalkan nauzubillah dengan zina, dengan minum-minuman keras, dengan judi, dengan korupsi, itu sudah merusak hati. Itu pasti merusak hati. Kalau hati sudah rusak, apalagi sudah naudzubillah tertutup seperti batu, maka tidak akan bisa lidah kita berzikir, mata kita ingin melihat bacaan Quran, pikiran kita baik, langkah kaki kita, tangan kita juga berat untuk ke tempat-tempat kebaikan. Kalau hatinya sudah rusak. Nah, ada 4 sifat memang tidak langsung merusak hati. Tapi 4 sifat yang kita lakukan ini bisa membuat hati kita menjadi lalai, menjadi lengah. Kalau misalkan di komplek koperasi itu saya lihat penjagaannya luar biasa, 24 jam portal tuh. Ya, tapi kalau sekiranya security lagi lengah, kalau nggak ada securitynya malah ngeri. Ya, mudah sekali orang untuk keluar masuk tanpa tahu itu siapa. Tapi walaupun ada security, kalau securitynya lagi lengah, itu juga bisa kecolongan. Maka 4 hal ini mari sama-sama kita renungkan agar mudah-mudahan kita terhindar, atau paling tidak kita bisa menjaga hati kita agar terus dekat kepada Allah. Apa saja? Ini menurut Imam Ibnu Athaillah, ya. Beliau adalah pengarang kitab Al-Hikam. Yang pertama yang bisa membuat kita lalai adalah dengan sering bergaul, sering kumpul dengan orang-orang kaya. Kata Imam Ibnu Athaillah, ya, yang bisa melalaikan hati yang pertama sering bergaul dengan orang yang lebih kaya daripada kita. Hati-hati Pak, jangan salah persepsi. Oh berarti kita nggak boleh dekat sama orang kaya. Kaya yang seperti apa? Kita bahas malam ini. Tidak boleh bergaul atau jangan kita bergaul dengan orang kaya. Pertama, orang kaya ini bisa menjauhkan kita dari syukur kita kepada Allah. Ingat Pak, Nabi Muhammad itu orang miskin, orang kaya Pak? Orang kaya. Bayangkan saat itu belum ada pesawat, saat itu belum ada kereta cepat, hanya memakai unta. Nabi Muhammad SAW usia 26 tahun sudah ke 16 negara. Dagangan beliau sudah sampai ke 16 negara. Makanya beliau sangat disayang oleh majikannya saat itu. Siapa? Yaitu Siti Khadijah. Ya, tapi usia 26 beliau sudah menikah. Jadi sudah menjadi istri. Yang tadinya bosnya menjadi istrinya. Karena apa? Karena perdagangan beliau ke 16 negara ini luar biasa sukses. Padahal masih pakai unta. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan doanya apa? Ya Allah, jadikan aku miskin, hidupkan aku bersama orang-orang miskin, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Ini jangan salah persepsi Pak. Miskin di sini bukan berarti miskin daripada harta.
Yang ditakutkan oleh Rasulullah, kayanya beliau secara harta menjadi miskin beliau untuk berbagi. Rasulullah kaya, tapi Rasulullah kekayaan itu untuk diperjuangkan di jalan Allah. Bahkan terkenal nabi manusia yang paling kaya sedunia siapa Pak? Saya kasih minyak. Nah udah lama kan gak dapat minyak ya. Manusia, dan beliau juga nabi yang paling kaya di dunia siapa Pak? Siapa yang jawab tuh? Siapa yang jawab? Nah boleh Pak, mohon maaf, minyak Al-Hikmah ini bisa diambil ya. Ayo Pak, nih diambil minyaknya. Bismillah, olahraga. Olahraga, bangun dulu, nggak bakal encok. Kalau encok malah disemprotin Pak. Oh. Buat ngurut kalau misalkan pegal-pegal. Jadi Nabi Sulaiman nabi manusia terkaya di dunia. Lalu Rasulullah punya sahabat Utsman bin Affan, sampai sekarang hartanya Pak itu jariahnya, masya Allah, jariahnya beliau, tempat-tempat ibadah, pohon kurma Sayyidina Utsman. Jadi beliau ini tetap mengalir pahala jariahnya. Ya makanya saya dulu sering mengatakan bahwasanya sodakoh itu yang cerdas adalah yang jariah. Bukan berarti nggak perlu juga kita sodakoh sabita. Sodakoh sabita itu sodakoh terputus. Misalkan Jumat berkah, ngasih makan nasi padang 10 bungkus di masjid. Ketika dimakan oleh orang yang sholat Jumat jadi pahala sodakoh. Tapi setelah makanannya habis, daun singkongnya habis, rendangnya habis, selesai pahalanya. Nah tapi kalau sodakoh jariah, Bapak ngasih karpet ya, kayak saya tiap bulan Pak, itu saya memberikan santunan ke beberapa yayasan pesantren. Nanti Sabtu Minggu saya berangkat lagi ke Purwakarta 2 hari. Jadi kita memberikan santunan dari ya beberapa jamaah, beberapa sahabat yang menitipkan zakat mal. Nah ketika zakat mal ditunaikan, kita berikan kepada anak santri, yatim piatu, lalu dipakai dia mengaji, dia buat beli Quran, dipakai buat hidup dia di pesantren, jajannya, makannya, itu jariah Pak. Ilmunya setelah dia dapat, bapak yang nitipin tuh dapat. Tuh. Jadi jariah tuh begitu luar biasanya. Makanya orang kaya yang seperti apa kata Imam Ibnu Athaillah, orang yang kayanya jauh dari Allah, jangan terlalu kita dekati Pak. Tapi kalau orang kayanya yang kita dekat dengan dia, lalu kita akhirnya bisa membuat masjid dengan bantuan orang kaya itu, nah itu boleh kita dekati. Tapi orang kaya yang jauh dari Allah itu jangan kita dekati. Mau sekaya apapun dia, mau setinggi apapun jabatan dia. Pertama apa? Membuat kita lalai, tidak bersyukur kepada Allah. Wih, hebat dia ya, walaupun gak pernah sholat tapi hartanya gak berhenti-berhenti. Hebat dia ya, walaupun gak pernah baca Quran, gak pernah sholat sunnah, gak pernah ke masjid, tapi itu usahanya rame terus. Hati-hati Pak ya, ini kita mengurangi rasa syukur kita kepada Allah kalau kita dekat dengan orang kaya yang jauh dari Allah. Tapi kalau kita dekat dengan orang kaya yang dekat dengan Allah, ini memotivasi kita. Nah lalu yang kedua, kata Imam Athaillah, kenapa kita jangan bergaul dengan orang kaya yang jauh dari Allah? Itu karena kalau orang kayanya tidak soleh, dia biasanya kan kalau dapat duit, mohon maaf Pak ya, ini saya waktu di Priuk begitu Pak, banyak orang-orang kaya yang karena hartanya udah kebanyakan, jadi kadang dia mau rame-ramein rumahnya, mengumpulin orang, dia siapin minuman biar rame tuh rumahnya, minuman keras ya. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah, uang banyak, harta banyak. Ada juga apa? Dia tebar-tebarin siapa yang mau ikutan, misalkan bola nih nanti malam kan Indonesia lawan Guinea ya Pak ya, usia 23 tadi kita nggak bacain Fatihah ya. Ya, jadi ada orang-orang yang karena kebanyakan duit, akhirnya dia buka namanya nonton bareng, ya dikasih makanan, minuman, tapi yang mendekatkan diri maksiat.
Maka yang seperti inilah yang membuat kita akan lalai hati kita kepada Allah. Dan yang ketiga, kenapa kita bergaul dengan orang kaya yang jauh dari Allah akan mengurangi hati kita dekat kepada Allah, karena dikhawatirkan kita melupakan orang-orang yang jauh di bawah kita. Karena dekat terus sama orang kaya yang tidak soleh itu, akhirnya kita nggak mau lagi makan di warteg, karena udah biasa ikut sama teman kita yang kaya raya makan di restoran, ya. Jadi makanya banyak Pak orang-orang yang kaya tapi dia santun, mau makan di tempat-tempat lesehan. Itu yang pertama, jangan terlalu dekat bergaul dengan orang-orang kaya yang jauh dari Allah. Yang kedua, menurut Ibnu Athaillah, yang bisa melemahkan hati kita dari Allah, yaitu kita banyak bergaul, banyak nongkrong dengan wanita-wanita yang bukan mahram kita. Nah ini mungkin bagi pemuda, orang-orang yang kerja di kantor. Dulu saya di Priok itu Pak punya majelis, rata-rata itu jamaah itu istri-istrinya kerja, jadi istrinya ngantor gitu. Tapi selalu kalau curhat, kalau konsultasi ke saya, Ustadz, saya kok walaupun saya kerja, istri kerja, kalau hitung-hitungan matematika dikumpulin berdua tuh gaji dia dan gaji istri harusnya cukup buat 1 bulan, tapi kok kurang terus Ustadz ya, ada aja yang bisa akhirnya ngutang sana ngutang sini. Saya bilang sama dia, coba berhenti istri kerja. Kebetulan bukan PNS, ini mah pabrik ya. Kalau PNS mah beda lagi, karena kan urusannya dengan pemerintahan. Dia kerja di pabrik misalkan, saya suruh berhenti kerja. Jalan 1 bulan, 2 bulan terasa tuh Pak, 3 bulan masih terasa. Tapi kesitunya ternyata dia bilang istrinya di rumah tidak kerja, mengurusi anak-anak, mengurusi rumah tangga. Dia bisa ngumpulin uang dalam waktu 2,5 tahun, dia bisa beli rumah. Tadi yang ngontrak Pak, 2,5 tahun istrinya stop kerja, istrinya mendoakan suaminya, dia mengurusi rumah tangganya, ya, karena waktu masih istrinya kerja, anak diurusin sama susternya. Jadi ini keberkahan kita nggak tahu. Yang paling utama yang dikhawatirkan, kalau wanita kerja, ya, ini saya bukan melarang wanita kerja ya Pak ya, ini masing-masing punya pilihan. Tapi madorotnya di sini. Kenapa Islam mengajarkan wanita madrasatul ula? Seorang ibu adalah sekolah pertama anaknya. Di mana itu? Ya di rumah. Makanya kalau ibunya nggak ada di rumah, siapa yang ngajarin anak? Ini istri saya ya memang ibu rumah tangga. Ketika saya dapat bayi lagi yang perempuan 2 bulan, udah mau 2 bulan nih besok hari pas 2 bulan anak saya yang perempuan, ya istri saya setiap hari yang ngurusin anak aja, ya. Jadi dalam artian keberkahan tuh ada aja. Insya Allah ketika seorang istri di rumah, pasti dia akan berharap kepada Allah melalui kita. Dia akan berdoa, dia akan berzikir, dia akan sholat, ya Allah berikan rezeki buat suami saya biar pulang ke rumah bisa dapat rezeki buat besok makan, buat biaya pendidikan sekolah. Tapi kalau dua-duanya bekerja, siapa yang mendoakan di rumah? Yang paling dikhawatirkan ketika seorang wanita kerja di kantor, banyak kasus Pak, banyak kasus. Dari saya mulai di Priuk sampai saya di Depok, mohon maaf ya, sampai di Kementerian Agama di kota Depok, banyak terjadi perselingkuhan itu karena satu kantor laki dengan perempuan. Kalau dia single sama single nggak jadi masalah, ataupun kalau lakinya ya laki memang bisa lebih daripada satu, tapi kan udah banyak berbohong tuh kepada istrinya. Apalagi sampai si perempuan itu sudah punya suami. Banyak kasus datang ke saya begitu. Ya, seorang wanita mengatakan suaminya ada main dengan perempuan lain satu kantor. Kalau yang namanya satu kantor bergaul, dia sering nongkrong dengan orang-orang yang bukan mahramnya, ini melalaikan hati kita, melemahkan hati kita. Walaupun memang mungkin dia tidak berzina, tapi mendekatinya saja sudah dilarang dalam Al-Quran. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kita ngumpul-ngumpul dengan
yang bukan mahramnya. Makanya ini Imam Ibnu Athaillah menyarankan kita untuk menghindar daripada sering ngumpul-ngumpul. Arisan gimana Ustadz? Mangga, silakan. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan tidak baik arisan. Ada beberapa ulama. Kalau saya termasuk yang memilih, saya tidak mau ikutan arisan. Kalau saya, tapi mangga. Ada juga ulama yang membolehkan. Tapi ada juga ulama yang namanya arisan, kalau kita udah dapat duluan kan berarti kita punya hutang tuh. Ya. Niatnya silaturahim, memang bagus. Jadi ada dua pendapat, mangga dipilih. Tapi kalau arisan menyebabkan kita jadi bergaul dengan laki perempuan, ngumpul setiap bulan, kadang arisannya di mana, kadang di puncak lah. Nah ini yang dikhawatirkan. Ya. Nah ini kita hindari yang kayak gini-gini Pak, reunian ya. Reunian. Walaupun saya paling jarang ikut reunian, kecuali kalau reunian pesantren, karena saya memang dari tamat SD pesantren. Terakhir kemarin pada lebaran reuni akbar di Purwakarta di Muhajirin. Itu semua angkatan alumni. Tapi kalau itu isinya adalah kajian dari kiai. Nggak ada tuh kumpul-kumpul. Jadi reuninya di pesantren bersama kiainya, bersama para ustadz. Tapi kalau udah reunian SMA ya, kecuali kalau udah pada kakek-kakek ya, reunian bawa anak, bawa cucu kan gitu. Ini yang dikhawatirkan, bergaul, berbaur. Mohon maaf ya, senam bagus. Saya pun pernah diajak oleh Pak Haji Karimuddin, rombongan senam ya Pak Haji ya. Kita ke Semarang, ke Jogja, 3 hari 2 malam kalau tidak salah. Saya diajak sama Pak Haji Karimuddin, ditraktir sama beliau. Itu memang laki perempuan, tapi ya alhamdulillah karena ya kebanyakan udah di atas 60 Pak ya, kita menjaga. Dan ada yang bawa istri, bawa anak. Hanya saya doang yang bujangan, yang lainnya pada sama istrinya. Saya doang satu kamar sendirian sama Pak Karimuddin, dipisahin ya, kirain mau dapat jodoh di sono, nggak dapat ya Pak Karimuddin ya. Jadi itulah Pak, boleh silakan kegiatan yang positif. Senam buat kesehatan, apalagi buat kita yang udah di atas 50-60 harus banyak gerak. Tapi setelah senam ya sudah, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kita hindarin seperti itu. Inilah yang menyebabkan kelalaian kita dalam menguatkan hati kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, menurut Ibnu Athaillah, yang menyebabkan hati kita menjadi lemah dan lalai adalah banyak makan. Banyak makan. Dalam artian banyak makan ini melebihi batas. Makanya Rasul menyarankan makan sebelum makan, ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Rasul menganjurkan juga melalui jamaah tabligh tuh. Jamaah tabligh tuh kalau keliling masjid tuh Pak, itu kalau kita ikutin Pak, itu banyak hal-hal yang baik yang diajarkan. Salah satunya contoh makan mereka lah. Ini pakai nampan bersama ya, memang itu contoh yang dipercontohkan oleh para nabi dan para sahabat. Kita ingat dulu ada musafir datang ke masjid, lalu bicara kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, saya musafir, saya belum kehabisan bekal, lapar. Lalu Nabi melelang, siapa sahabat yang mau mengambil tamu Allah ini untuk dilayani makannya. Adalah seorang sahabat yang mengangkat tangannya, saya Rasul, dibawa pulang ke rumah. Ada seorang musafir, satu orang dibawa ke rumahnya, tanya sama istrinya, mah ada makanankah? Kita bawa tamu, tamunya Allah dan Rasulnya. Apa kata istrinya? Ada makanan cuman pas buat kita berdua. Kalau nasi kucing mah cuman 2 bungkus doang gitu ya. Nasi kucing kan 3 ribuan tuh Pak, ada yang pakai teri itu 1 bungkus aja nggak cukup itu satu orang. Ini cukup cuman 2 porsi aja. Akhirnya apa kata suaminya? Masukin ke nampan ya, nanti kalau pas lagi makan lampu yang api itu ditiup biar mati. Jadi ketika pas makan bertiga bareng, ditiuplah lampu itu. Jadi si suami istri ini seperti makan padahal dia cuma geser-geser nasi sama lauknya saja, biar tamu ini kenyang makan. Itu saking menghormatinya kepada tamu. Jadi Rasulullah itu sampai ke hal makanan aja memang dicontohkan Pak. Makan sunnahnya pakai 3 jari dulu Pak. Ya, 3 jari 3 kali. Jadi bukan 3 jari itu sampai habis. Kenapa disunahkan pakai jari? Kenapa tidak pakai sendok? Kalau sendok bisa
pinjam dengan mulut yang lain kan gitu. Ya, tapi kalau tangan benar-benar inilah Pak, kita ingat ada salah satu orang Nabi, siapa Pak, waktu bayi dihanyutkan, lalu dia masih bayi nih, dia hanya menggigit jempolnya buat makan dan minumnya. Nabi siapa Pak? Hah? Nabi? Nabi siapa? Nabi siapa Pak yang dihanyutkan, yang dibakar api? Ya, nanti Pak Karimudin yang milih. Ya, siapa yang menang? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu bayinya itu ngisepin ini Pak. Ya. Jadi beliau ini sampai satu-satunya nabi yang dapat ilmu hikmah itu beliau. Beliau tahu Allah dengan pencahariannya. Nabi Ibrahim tuh dulunya kan apa namanya? Dulunya tuh tidak ada pembimbing karena hidup sendiri. Tidak tahu siapa, hidayah pun tidak diberikan oleh Allah. Beliau ini sampai salah merasakan gunung itu Tuhannya, matahari Tuhannya, bulan Tuhannya. Akhirnya dapatlah dia memakai ilmu hikmahnya, ilmu pemahamannya bahwasanya yang menciptakan semua yang tadinya ada jadi nggak ada itulah Allah, Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim tuh. Nah, karena Nabi Ibrahim biasa sendirian Pak, maka Nabi Ibrahim kalau makan dia nggak mau sendirian, karena dari kecilnya udah biasa sendiri. Jadi Nabi Ibrahim kalau makan tuh nyari teman. Satu saat Nabi Ibrahim dari pagi sampai siang nggak ada teman yang mau diajak makan. Ya, saya pribadi Pak di rumah itu kalau ada tamu malam, saya memang sengaja tiap ada tamu malam pasti saya ajak makan, walaupun hanya mie rebus gitu. Saya bilang sama istri ada 5 orang, 6 orang para ustadz ke rumah, ya udah makan mie rebus bareng atau ada nasi bareng, karena saya sangat menikmati makan bersamanya itu. Nah Nabi Ibrahim sampai menjelang siang lapar perut, nggak ada yang lewat tuh orang mau diajak makan Pak. Akhirnya Nabi Ibrahim pas mau masuk melihat ada kakek tua lewat. Si kakek tua ini dipanggillah oleh Nabi Ibrahim untuk diajak makan. Baru belum melan. Ternyata Nabi Ibrahim melihat wajah si kakek ini adalah seorang yang penyembah berhala, suka memaki Allah, nggak jadi dipanggil. Karena orang kalau lagi makan mau seenak apapun lauk pauknya, kalau ada orang yang ngomongnya nyelekit itu bisa makanya kan hati-hati tuh. Banyak kasus ya di media sosial, seorang suami lagi makan, istrinya ngomel-ngomel dilempar. Karena orang kalau lagi makan emosinya tinggi tuh. Makanya hati-hati kita bercanda dengan orang yang lagi makan. Ya, nah Nabi Ibrahim akhirnya nggak jadi itu. Takutnya nanti kalau lagi makan dia jelekin Allah, saya emosi kan gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim masuk ke dalam rumahnya, akhirnya dia makan sendiri Pak. Makanannya halal, makanannya thayyibah. Sebelum makan baca doa, setelah makan baca doa. Selesai itu sakit perutnya Nabi Ibrahim. Lalu dia minta kepada Allah, ya Allah, saya makan halalan thayyiban, sebelum makan baca doa, selesai makan baca doa, tapi kenapa perut saya sakit habis makan? Turunlah malaikat Jibril. Kata Jibril, wahai Ibrahim, kata Allah memberikan teguran kepadamu karena kamu tidak jadi mengajak si fulan tadi makan yang lewat. Kata Nabi Ibrahim, Jibril, dia itu penyembah berhala, dia suka menjelekkan Allah. Bagaimana aku mau mengajak dia makan? Apa kata Jibril? Kata Allah, kira-kira itu si kakek itu umurnya berapa? Oh udah 60-an lebih. Nah selama 60 tahun itu yang ngasih makan siapa? Allah, kata Nabi Ibrahim. Nah Allah saja yang dicacinya, dimakinya, tetap ngasih makan ke si kakek tua kafir itu. Kamu sekali aja nggak jadi kan gitu. Jadi intinya apa Pak? Kalau makan itu, kenapa kita ada satu saat Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, ya beliau mencanangkan makan siang gratis. Ya, saat itu Umar bin Khattab sering ngontrol Pak ke warganya, tapi nggak pakai pakaian presiden, nggak pakai pakaian khalifah, ya.
Jadi Umar bin Khattab tuh keliling malam-malam tuh. Satu saat ada 2 rumah berdempetan rumahnya, Pak. Sama-sama nangis. Ini rumah yang satu nangis, rumah 2 nangis. Diketok pintunya sama Umar bin Khattab. Assalamualaikum, keluar si ibu. Bu, kenapa kok satu keluarga kedengarannya nangis sampai anak-anaknya nangis? Iya nih Pak, dia nggak tahu nih Umar karena pakaiannya pakaian lusuh. Kami belum makan seharian nih, lapar keluarga kami, anak-anak kami juga lapar. Oh kalau begitu tunggu nanti saya akan bawakan gandum. Nah dia sempat jelekin nih semenjak kepemimpinan pemimpinan Umar ini luar biasa, ini naik semua, pertalit naik ya, bahkan mau hilang kata gitu ya. Jadi luar biasa lah. Ini bagaimana ini? Ya sudah nanti saya akan laporkan kepada khalifah kata Umar. Lalu Umar bin Khattab kembali ke rumah samping yang tadi nangis juga Pak. Diketok pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, keluar si ibu. Bu maaf kenapa kok pada nangis satu keluarga? Apa sih ibu tuh bilang? Ini Pak, tadi si ayahnya anak-anak pulang tuh bawa makanan banyak banget. Semua dibawa, ada seafood, ada ikan kakap, semua dibawa, sate kambing ya. Pas akhirnya karena banyaknya lauk, kita makan bareng-bareng semua, dimakanlah lauknya tuh. Karena semuanya enak. Akhirnya semuanya pada kekenyangan, sakit perut. Kata Umar dalam hatinya dia berkata, kalau sebelum makan yang banyak punya menu makanan ini membagikan setengah makanannya ke samping rumahnya yang lapar, nggak akan ada yang sakit perutnya. Yang satu sakit perut karena kelaparan, yang satu sakit perut karena kekenyangan. Jadi makanya makan jangan berlebihan. Ketika kita mau makan, ingat di bulan Ramadan kita diingatkan untuk apa? Memberikan takjil ke masjid. Kalau di rumah kita bikin gorengan, si bapak bilang sama istrinya, Bu bikin gorengannya jangan setengah kilo, sekilo aja, biar nanti setengah kilonya buat ke masjid Nurul Bustan, buat takjil. Maka jangan hanya di Ramadan Pak, terapkan terus. Kalau pas bapak di rumah lagi masak sayur asem misalkan, ya jagungnya satu biji, kuahnya 1 galon Pak. Ya, nah lihat kanan kiri, tetangga pada lapar nggak? Hati-hati Pak, kalau kita masak nih, terus asap makanannya kecium sama tetangga kita lapar, dia nggak ada makanan, kita dosa Pak. Kita dosa. Makanya tawarkan, kira-kira nih asapnya nyampe nggak nih? Apalagi kalau dapurnya di luar kan? Ini hati-hati Pak. Gimana Ustadz kalau saya punya rumah makan ayam bakar kan kecium tuh. Nah itu beda lagi kalau usaha ya. Saya juga dulu punya rumah makan kan, gitu. Jadi ini Pak, makan jangan berlebihan karena ada hak orang lain di situ. Dan orang yang suka makannya banyak akan terus ngantuk. Saya dari kemarin Pak baru tidur 1 jam karena saya semalam tamu sampai 2:30 pagi, terus langsung bikin minyak Al-Hikmah nih stiker. Ini pesanan Pak Imam. Jadi sampai subuh tuh. Nanti pagi-pagi langsung berangkat lagi ke DMI. Jadi kurang tidur. Kenapa? Makanya saya tadi tidak mau makan karena memang belum disiapin makanan Pak. Makannya pas maghrib gitu ya. Kalau kita banyak makan atau kenyang aja makan, pasti kita akan ngantuk. Kesiangan juga kita malam mau sholat tahajud karena saking lelapnya kita ngantuk. Ini yang keberapa Pak? Yang ketiga. Nah yang terakhir, yang membuat lalai hati kita, membuat lemah iman kita adalah dengan kita kurang berzikir kepada Allah. Makanya ayat yang pertama saya baca, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu bisa membuat hati kita tenang. Zikir itu bisa membuat hati kita yang luka itu menjadi baik. Makanya tadi saya di awal bilang kan, pikiran itu identik dengan orang-orang kaya. Yang tadi kan ada 4 tuh Pak. Yang pertama bergaul dengan orang kaya. Orang kaya itu ditaruhnya di pikiran. Karena orang kaya pasti lebih banyak pikiran, lebih banyak mikir. Semakin dia kaya, semakin dia mikir Pak. Jangan salah, makin pusing. Semakin banyak uang, semakin banyak investasinya, semakin banyak hartanya, itu pikiran dia akan semakin berat. Tuh Pak. Lalu yang kedua apa? Mata.
Mata itu adalah dengan bergaul dengan wanita. Yang tadi kan melalaikan hati kita, itu di mata. Kita sering melihat wanita, akhirnya melihat pandangan kita kepada wanita, wanitanya cantik, kita suka. Nah itu ya menjadikan lalai hati kita. Yang ketiga apa? Lidah, mulut, banyak makan. Makan mulut ini bisa juga menjadi penunjang lalainya hati kita kalau kita terlalu banyak makan. Nah yang keempat, yang terakhir adalah dengan zikir, Pak. Contoh, dulu pernah kalau nggak salah saya cerita, tapi nggak apa-apa. Kalau ilmu diulang semakin baik. Ini sejarah jamaah tabligh. Dulu ada seorang non muslim, orang Amerika. Ini kisah nyata nih, Pak. Karena kalau jamaah tabligh itu kan dari negara ke negara, dari kota ke kota, dia ada kisah-kisah memang bukan hadis, bukan apa ya, tapi memang kisah nyata yang ditemukan di perjalanan dia ketika dia berjamaah tabligh. Ada orang Amerika yang punya penyakit yang udah berobat kemana-mana nggak sembuh, Pak. Udah habis miliaran rupiah ke dokter spesialis yang termahal pun nggak bisa. Udah ke Eropa, udah ke benua Asia, udah kemana-mana, Pak. Apa penyakit dia? Dia nggak bisa ngantuk. Coba Pak, rasakan Bapak kalau subuh hari ada kajian subuh di sini minggu subuh. Coba perhatikan nama Bapak di belakang. Oh ada yang ngantuk, ya. Itu jangan ditegur, Pak. Ya, jangan diusilin gitu ya. Biarin aja. Itu ngantuk itu berkah rizki dari Allah. Bahkan lihat di pesantren, Pak. Di pesantren itu rata-rata anak santri kalau subuh ya pada ngantuk. Nggak ada dimarahin sama kiainya. Kiainya tetap aja ngajar. Bagaimana mau dapat ilmunya? Itu mah urusan Allah. Keberkahan itu nggak selalu diukur dari materi yang diberikan, Pak. Kadang ini anak santri selama mesantren ngantuk terus, tapi kok jadi ustadz gitu ya. Dia bisa mengamalkan ilmu kiai, itu keberkahan. Nggak bisa kita ukur dari apa yang dipelajari. Bahkan ada orang yang rajin belajarnya tapi dia tidak hormat kepada gurunya, nggak berkah. Bingung dia mau menyampaikan ilmu, nggak akan masuk. Makanya saya selalu dari guru SD, dari guru SMP, sanawiyah, aliyah, saya terus menganggap beliau itu tetap guru, bukan mantan guru. Karena guru itu sama dengan orang tua. Orang tua itu ada 3, orang tua, mertua, dan guru. Itu sejajar tuh Pak derajatnya. Orang tua kita, mertua kita, guru kita itu sejajar derajatnya. Maka si orang Amerika ini sudah putus asa, berobat nggak bisa. Dia kalau mau tidur harus minum obat tidur baru bisa tidur. Nggak bisa ngantuk, Pak. Mau 2 hari 3 hari nggak tidur, tidak ngantuk dia. Jadi kalau mau tidur ya minum obat baru dia tidur. Satu saat dia melewati masjid di Pakistan, lalu melihat di dalam masjid Pakistan itu ada rombongan jamaah tabligh. Ya, kalau jamaah tabligh itu Pak, tengah-tengah ustadznya, nah muter tuh itunya di tengah-tengah tuh, di tengah-tengah ustadz dia bikin lingkaran jamaahnya. Ya, ini sama seperti waktu pas Umar bin Khattab ketika sedang berdakwah, begitu Pak, tengah-tengah Umar, lalu jamaahnya berputar sekelilingnya. Ya, nah dilihat sama orang Amerika dari luar masjid, itu yang keliling itu jamaahnya ngantuk Pak, hampir rata-rata ngangguk-ngangguk gitu. Akhirnya dia berinisiatif masuk tuh ke masjid non muslim ini. Masuk dia ke masjid itu, dia nggak ngerti apa yang dibicarakan oleh ustadznya yang sedang mengajar. Tiba-tiba dia duduk di barisan belakang yang lingkaran itu. Tidak nyampe 5 menit Pak, dia duduk, dia langsung ngantuk. Setelah dia sadar dari ngantuknya, udah nggak ada orang Pak. Tinggal si ustadznya lagi di depan dia sendirian. Ditanyalah, akhirnya dia cerita dia punya penyakit, tidak bisa ngantuk, sudah habis duit kemana-mana, orang kaya. Akhirnya di masjid itu dia membaca syahadat Pak. Luar biasa, jalan hidayah Allah nggak tahu. Makanya apa? Dengan zikir Pak. Kenapa enak ya? Nikmatnya satu. Kenapa masjid itu kok nyaman rasanya kalau kita di masjid ya Pak ya? Beda dengan kita mau kata di rumah kita gedong, AC, sholat di tempat kita dengan di masjid. Aduh jauh Pak. Jauh. Ya rumah pun ada juga yang adem ya. Rumah saya Pak Haji Karimudin tahulah, kecil rumah saya Pak, pendek. Mungkin kalau loncat aja kesundul kalau yang tinggi.
Tapi para ustadz nggak tahu saya suka tanya, pada betah aja ke rumah saya. Kadang sampai subuh baru pada pulang. Jam 1, jam 2 baru pada pulang. Pada rumah kita kecil pendek. Kenapa? Karena ya bukan berarti saya rajin berzikir, tapi memang tiap malam saya banyak orang yang menitipkan, Tat, minta doanya, minta zikirnya. Kita malam itu kita berzikir kepada Allah. Inilah Pak, mudah-mudahan 4 sifat ini, yang pertama ya yang harus kita ingat adalah bergaulah dengan sesama kita yang baik, bukan karena hartanya, jabatannya, kekayaannya, karena kita pasti akan kecewa. Yang kedua, kurangi kita bergaul dengan yang bukan mahram kita. Bukan tidak boleh ya, arisan, senam, kegiatan-kegiatan lainnya silakan, apalagi nanti mau Idul Adha, pasti kan nanti ada panitia laki-laki, ada panitia ibu-ibu, enggak ya masalah. Yang penting ada garis-garis yang harus tetap kita jaga batasan itu. Yang ketiga, jangan terlalu berlebihan kita untuk makan. Ingat, di makanan kita ada hak orang-orang lapar. Apalagi kalau kita ingat Pak, yang beritanya sudah mulai redup, Palestina, Gaza Pak, Masya Allah, merintih hati kita Pak. Kalau kita makan, coba kita lihat berita Gaza itu ya. Makanya kita paling tidak jauh lah kalau ke Gaza, cari di sekitar kita yang lapar, yang haus. Saya alhamdulillah Pak, mungkin beberapa ya, mungkin Pak Haji Tanto yang sering banget nitip ya, itu ketika kita memberikan bantuan kepada orang-orang yatim piatu, orang miskin, yang pertama kali senang tuh kita Pak, bukan orang yang menerima. Yang pertama kali bahagia itu kita ya. Dan yang terakhir adalah zikir kepada Allah. Kita mudah-mudahan 4 ini bisa kita hindari, dan yang paling utama zikir kita kepada Allah untuk menguatkan hati kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan hati, kekuatan iman, dan persaudaraan kita semakin kuat, semakin terjaga, dihindari sifat-sifat yang membuat menjadi permusuhan, menjadi pertengkaran. Kita ini semua saudara, hanya satu kali hidup di dunia, gak akan ketemu lagi mungkin kita di akhirat. Maka gunakan kesempatan pertemuan kita dengan saling silaturahim, dengan saling maaf-memaafkan. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Mohon maaf atas segala kurangan, dan mudah-mudahan kita doakan Masjid Nurul Busan semakin makmur, masjidnya semakin berkah, pengurus dan jamaahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah